Saudara, DPR membuat aturan baru dalam tata tertibnya. Aturan ini memungkinkan DPR melakukan evaluasi termasuk mencopot para pimpinan lembaga yang mengikuti fit and proper test DPR. Jabatan apa saja yang bisa dicopot DPR? Dewan Perwakilan Rakyat membuat aturan baru dalam revisi tata tertib DPR nomor 1 tahun 2020. Dalam aturan baru itu, DPR mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi pejabat yang penetapannya melalui rapat paripurna DPR atau mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan menyebut berdasarkan tatib baru, salah satu rekomendasi yang dapat dilakukan DPR ialah dengan melakukan pemberhentian pejabat yang dianggap bertentangan dengan aturan. Sudah menjadi peraturan. Peraturan baru gitu kan? Peraturan revisi peraturan 228A diselipkan pasal bahwa DPR memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap jabatan calon-calon yang sebelumnya dilakukan fit and proper test melalui DPR. Evaluasi secara berkala terkait dengan adanya sebelumnya mungkin adanya kinerja yang tidak sesuai dengan sebagaimana hasil fit and proper test sebelumnya. Dimungkinkan seperti itu tingkatan atau tahapan evaluasinya seperti itu. Dalam revisi tata tertib, DPR menyelipkan ketentuan baru di pasal 228A. Di ayat 1 tertulis dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana yang dimaksud pasal 227 ayat 2, DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Dengan disahkannya revisi tata tertib DPR, maka kini semua pejabat yang dipilih DPR melalui uji kelayakan dan kepatutan, serta ditetapkan dalam rapat paripurna DPR, bisa dievaluasi oleh DPR, termasuk pimpinan KPK, KPU, Bawaslu, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut tatib baru DPR yang dapat mengevaluasi pimpinan lembaga yang ditetapkan rapat paripurna DPR merupakan penegasan fungsi pengawasan. Dia mencontohkan seandainya pimpinan lembaga sakit-sakitan, maka DPR bisa melakukan evaluasi soal kinerjanya. Ya, saya pikir kan itu cuma penegasan saja dari fungsi pengawasan yang selama ini sudah ada. Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap mitra-mitranya itu juga sudah berjalan. Nah, namun kita tegaskan lagi bahwa dalam keadaan tertentu hasil fit and proper yang sudah dilakukan oleh DPR bisa kemudian dilakukan evaluasi secara berkala untuk kepentingan umum justru. Yang kita lihat misalnya ada satu lembaga yang pensiun misalnya umurnya sampai 70 tahun. Nah, dan dia di situ sudah menjabat selama 25 tahun. Dan sekarang kondisinya misalnya sakit-sakitan. Nah, ini kan kemudian kita harus lakukan fit and proper apakah yang bersangkutan itu masih dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, kalau tidak kan kita harus kemudian lakukan mekanisme agar yang bersangkutan dapat digantikan oleh yang lebih layak. Aturan baru tata tertib DPR itu dikritik Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi I. Dewa Gede Palguna. Dia menyebut tidak perlu Ketua MK-MK yang jawab, cukup mahasiswa hukum semester 3. Dari mana ilmunya ada tatib bisa mengikat keluar? Masa DPR tak mengerti teori kewenangan? Masa DPR tak mengerti teori pemisahan kekuasaan dan check and balances? Kata I. Gede Palguna seperti kami kutip dari kompas.com hari ini. Salinan revisi tatib DPR telah diserahkan balik ke rapat paripurna DPR. Namun diharapkan tatib baru DPR jangan sampai mempengaruhi independensi pejabat. Tim Liputan Kompas TV.